Bisa sedikit bertanya nih Pak, selaku Kasat Pol PP ini kan kemarin ini ada informasi dari masyarakat, laporan masyarakat. Masyarakat menginginkan adanya kerapian dan penataan terutama keberadaan pasar-pasar tumpah ini Pak yang di wilayah Kecamatan Sangatta Utara maupun di sekitarnya Pak. Mungkin dari Bapak sendiri giat apa yang akan Bapak lakukan ke depannya Pak? Ya. Ya, pertama kita sudah perlahan mengadakan hearing dengan DPRD. Jadi Pemkab akan mengusulkan semacam perda ke DPRD tentang pengaturan pasar tumpah ini. Nah, kita sebelum penertiban harus ada alas hukum dulu. Nah, dengan adanya perda nanti, insya Allah pasar tumpahan akan kita tata. Paling tidak tentang ketertibannya, keamanannya, supaya tidak mengganggu alur lalu lintas di seputar pasar tumpah itu. Pak, termasuk giat-giat pengawasan juga terus dilakukan nih Pak, giat sambang patroli Pol PP nih Pak. Ya, secara rutin kita sudah melakukan ya patroli ke pasar-pasar tumpah. Jadi untuk wilayah Sangatta Utara ini ada 6 pasar tumpah. Pendekatan kita adalah tetap kita pendekatan humanis, kemanusiaan. Juga kita pendekatan ke masing-masing koordinator pasar tumpah itu. Jadi mereka pada umumnya mau mengerti tentang ketertiban umum. Jadi perlahan-lahan itu akan kita tata sehingga pasar tumpah ini jauh dari kesan kumuh. Mungkin himbauan Pak kepada pedagang sendiri Pak agar mematuhi aturan perda, aturan kerapian umum ini Pak, ketertiban umum. Ya, kami selaku Kepala Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Kutai Timur menghimbau kepada para pedagang pasar tumpah ini. Pertama, kita sekarang ini lagi dilanda COVID-19. Jadi utamakan protokol kesehatan. Yang kedua, kami sudah menghimbau bahwa kepada para pedagang ini agar menjaga kebersihan. Jadi ketika berjualan, selesai berjualan, sampah-sampahnya itu dibersihkan. Dan ketiga, kalau sudah nanti keluar perbu atau perda, maka akan kita berikan sanksi. Sanksi perdata dengan sanksi pidana. Perdata kan berupa denda, nah kalau pidana kan kurungan. Kita tidak mematikan pasar tumpah ini. Paling tidak ini sebagai ikon kita juga lah untuk pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan. Jadi kami menghimbau sekali lagi kepada para pedagang pasar tumpah ini jaga prokes, jaga kebersihan, dan nanti kalau sudah keluar perbu atau perda, aturan itu akan kita tegakkan secara seksama dan disiplin. Pak, mungkin sedikit bocoran dong untuk aturan sanksinya apa Pak? Apakah melampaui batas jalan atau juga termasuk prokesnya nanti yang ditelaah ini dalam memberikan sanksi ini Pak? Kan biasanya ada aturan dasarnya acuan nanti kan, mungkin sanksi untuk tidak mematuhi kesehatan seperti ini. Mungkin ada penegasan dari Pol PP sendiri Pak. Ya, sebelum keluar perbuk dan perda, kita sementara menggunakan aturan ya. Aturannya itu ada tentang menjaga ketertiban umum. Nah, jadi misalnya kita patroli, kita temukan mereka melanggar prokes, ya kita himbau dulu. Persuasif kemudian Pak ya. Mereka juga kotor, kumuh, kita himbau dulu. Nah, sanksinya sementara ini kita menggunakan sesuai dengan mekanisme yang ada, 7 hari kita berikan peringatan. Setelah mereka melanggar, kita peringatan kedua, 3 hari setelah itu kita eksekusi. Nah, bila mereka melanggar prokes, itu kan ada sanksinya sesuai dengan Rebuk 32 2010. Nah, kalau misalnya beri sampah, kita berikan sanksi juga. Paling tidak kita stop dulu mereka itu kegiatannya supaya mereka membersihkan. Kalau sudah bersih baru dilanjut.
Pak, ini tema kedua sedikit nih Pak. Saya melihat juga kan giat Pol PP ini terkait penanganan COVID bergabung dengan TNI Polri nih Pak. Ini luar biasa juga mendapatkan respon positif dari masyarakat khususnya di wilayah perkotaan Pak. Mungkin giat-giat ini terus berlangsung sampai berapa lama ini Pak? Ya, untuk kegiatan COVID ya, kemudian operasi justisi memang sesuai dengan Pergub 32 2020, Satpol PP adalah koordinatornya. Jadi kita di backup oleh teman-teman dari TNI Polri. Untuk limitnya tidak ada. Jadi sepanjang ini masih Republik ini, kabupaten ini dilanda COVID, ya kita sepanjang itu melaksanakan operasi justisi. Tiap malam berapa personil Pak yang diterjunkan Pak? Ya, kita operasi justisi itu kita bagi 3 shift ya, pagi, siang, malam. Nah, sesuai dengan kebutuhan, karena biasanya malam itu kita banyak temukan pelanggaran. Nah, malam yang paling banyak personil. Kalau pagi itu ya 10, siang 10, nah malam bisa 20 atau 30 orang. Untuk sanksi pelanggarannya Pak, apa itu Pak? Aturan. Ini kan Pergub, Ya. kita tidak bisa sanksi pidana. Ya. Paling tidak hanya sanksi moral, sanksi sosial. Nah, kadangkala kita begitu razia, penertiban, sanksinya push up, kemudian menyapu jalanan, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan. Tapi mereka juga kadang-kala ada yang lebih dari sekali, 2 kali kita temukan. Banyak alasannya mereka kenapa tidak memakai masker sehingga kita tindak ini. Pertama, ada yang alasannya tidak bisa bernapas, kedua alasannya tidak bisa beli, ketiga alasannya kadang-kala tidak tahu bahwa kita ada Pergub 32 ini. Selama COVID, kalau untuk THM gimana Pak pemberlakuannya Pak? Selama ini berjalan maksimal atau masih ada yang membandel Pak dari pantauan Bapak? Nah, kalau untuk THM, memang awal-awal kita operasi justisi itu memang ada sedikit ketidaknyamanan dari para pemilik. Tapi kita berikan pengertian, seperti saya katakan tadi, kita lebih menekankan pendekatan humanis tadi, kemanusiaan. Akhirnya mereka menyadari. Ya, makanya kita himbau mereka itu buka jam 8, tutup ya jam 9. Khusus malam minggu mungkin tutupnya ya setengah 10. Harapan Bapak apa nih untuk standing penutup Pak? Harapan untuk COVID ini Pak, agar masyarakat tertib maupun pemilik-pemilik KP juga mengikuti aturan nih Pak. Harapan? Ya, harapan kita masyarakat ini harus disiplin, mematuhi protokol kesehatan 3M tadi, ya kan? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Tugas menertibkan COVID ini bukan hanya pemerintah, TNI, Polri, tapi adalah utamanya dari masyarakat sendiri. Nah, saya mengimbau kita punya kesadaran sendiri. Kita memiliki mental budaya Indonesia adalah budaya kebersamaan. Kalau satu yang membuat tidak disiplin, terjangkit penyakit COVID, tentu kan akan menular yang lain. Jadi intinya adalah masyarakat ini sadar diri dengan disiplin prokes. Betul sekali.